bulan kedua setelah ibu meninggal. Ayah langsung nikahi ibu tiri. Nenek mau bawa aku dan adik pergi. Tapi ayah cuma izinkan dia bawa satu orang. Adik dari buku harian ibu. Ketahui nenek itu orang terkaya di ibu kota. Jadi, dia duluan yang pilih nenek. Adik akhirnya pergi sama nenek. Tapi, dia menemukan nenek tinggal di desa. Dan rumahnya kosong melompong. Sama sekali nggak ada uang. Aku yang tinggal sama ibu tiri. Jadi putri keluarga Messi yang terpuji. Bahkan pewaris keluarga kaya di Jero melamarku. Adik cemburu dengan semua yang aku punya. Dan benci aku rebut pria yang dia sukai. Akhirnya dia beneran kehilangan akal. Dan bunuh aku waktu aku lengah. Kau harus mati. Rexy, semua salahmu. Kalau bukan karena kau, gelar putri keluarga Messi harusnya punyaku. Yudi juga akan jadi punyaku. Juga punyaku. Yuni. Aku benci. Aku sangat benci. Kalau 5 tahun lalu, aku pilih ibu tiri, maka kehidupan mewah ini akan jadi punyaku. Enggak, Lenny. Kau salah. Kau enggak pernah tahu di balik kemewahan ini. Penderitaan dan hinaan apa yang aku rasakan. Yuni, jangan tidur. Ambulans sudah datang. Tahan sebentar lagi. Aku mohon. Aku di sini. Yudi, kalau ada kehidupan selanjutnya, semoga aku bisa tetap bersamamu. Semoga aku bisa hidup sesuai keinginanku. Yuni. Ambulans. Cepat. Panggil ambulans. Yuni, kau harus mati. Selama ini, Yani selalu ngaku dirinya itu yatim piatu. Kami nikah begitu lama. Aku pun gak pernah lihat Anda. Hari ini Anda datang, langsung mau bawa kedua anakku pergi. Mereka juga anak-anakku. Meski aku sudah nikah lagi, aku tetap gak rela. Anda bawa mereka berdua pergi. Nikah lagi? Bawa pergi? Kenapa aku kembali ke waktu nenek bawa adik pergi? Jangan-jangan aku terlahir kembali? Aku lihat Anda juga sudah tua. Kalau butuh seorang anak untuk rawat Anda di masa tua, sebaiknya dengarkan pendapat anak-anak. Aku nggak mau ikut nenek. Aku mau ibu tiri. Ibu, kau pasti capek berdiri. Aku bawa kau duduk. Di kehidupan lalu, Lenny paling benci ibu tiri. Sekarang malah begitu antusias. Sepertinya, dia juga terlahir kembali. Lenny, kalau kau tinggal di sini, ke depannya, nggak boleh tengkar dengan ibumu lagi. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan berbakti pada ibu. Dan juga jaga adik dengan baik. Yuni, di kehidupan lalu, kau pilih ibu tiri, nikmati kekayaan dan kemewahan. Sekarang giliranmu merasakan hidup miskin. Mulai sekarang, aku akan jadi satu-satunya putri keluarga Messi. Yudi juga akan jadi punyaku. Kak Yuni, aku akan tinggal dan rawat ayah dan ibu. Nenek aku serahkan ke kau, ya. Kau cuma mau kemewahan, tapi nggak tahu itu sangkar emas. Kekayaan mudah didapat, tapi ketulusan sulit ditemukan. Di kehidupan yang baru ini, aku akan hidup untuk diriku. Jangan khawatir, aku akan rawat nenek dengan baik. Sudah sampai, turun.
Wah, Nenek, kau sudah pulang. Halo, Paman. Wah, ini Putri Yani, ya? Benar-benar sopan sekali. Nah, ini jeruk dari kebun sendiri. Cobalah, manis sekali. Terima kasih, Nenek. Bisa jalani hidup seperti orang biasa sama Nenek, tanpa dikendalikan Ibu Tiri. Rasanya benaran luar biasa. Sepertinya, pewaris kekayaan triliunan Bu Mary sudah ditemukan. Benar. Hahaha. Selamat siang, Pak Tony. Sekarang langsung pergi cari semil guru terbaik di negeri ini dan bawa ke kota ini. Aku harus didik Nona Yuni jadi seseorang yang luar biasa. SSTD. Bu Mary sudah bilang, harus rendah hati, rendah hati. Ini kamar ibu kau dulu. Mulai sekarang, kau tinggal di sini saja. Desa nggak seperti kota, hidup di sini lebih sederhana. Satu-satunya jalan keluar itu belajar dengan giat. Jalan ini pilihanmu sendiri. Kalau menyesal, aku bisa antar kau pulang. Henggan. Ini kaki nggak bisa rapat juga, ya? Ayah, desa ini kotor dan bau. Nenek juga terus suruh aku belajar. Aku nggak tahan tinggal di sini satu hari pun. Aku mohon, bawa aku pulang. Tarik perutmu. Dulu, kau sendiri yang mau ikut Nenek tinggal di desa. Jalan ini pilihanmu sendiri. Sekarang mau pulang? Sudah telat. Ayah. Dengar sendiri, kan? Betapa menyedihkannya adikmu sekarang. Seorang gadis, pintar sekolah pun gak guna. Nanti juga akan nikah. Bibi Susi perlakukan kau seperti ini, untuk latih kau. Jadi wanita terhormat, ini demi kebaikanmu. Kau harus tahu bersyukur, dan menghargai. Ngerti? Aku nggak menyesal. Aku suka hidup di sini. Aku lebih suka Nenek. Aku pasti akan belajar dengan giat dan dapat pekerjaan yang baik untuk rawat Nenek di hari tua. Nenek harus banyak beristirahat. Mulai sekarang, pekerjaan seperti ini biar aku saja yang lakukan. Kau benaran beda dengan ibumu. Seperti apa ibuku? Pokoknya, kalau kau ikut aku, kau harus ikuti perkataanku. Aku bilang dulu, aku ini pemarah. Dan juga sangat disiplin. Asal Nenek nggak usir aku. Mau marah atau pukul aku nggak masalah. Aku tahu. Nenek bersikap keras demi kebaikanku. Nenek. Anda sangat baik sama aku. Ini Bibi Julie buatkan untuk kau. Kalau nggak suka, Saka. Cantik sekali.
Maaf, aku salah. Aku perbaiki sekarang. Kau kenapa? Nenek nggak pukul kau. Dulu, kau sering dipukul, ya? Iya. Dipukul. Bermalas-malasan. Kalau gerakan nggak sempurna, nggak boleh tidur. Angkat tangan. Angkat lurus. Kalau enggak, kita istirahat hari ini? Enggak. Kalau setiap hari aku istirahat, tulisanku nggak akan pernah bagus. Nilai pun nggak akan membaik. Aku yakin aku bisa. Apa gunanya kau bermalas-malasan? Nari pun nggak bisa. Jangan kau kenapa? Nggak lurus. Masuk dalam ganti beberapa kali. Zihid. Tarian ini. Tarian yang aku bawakan waktu kita bertemu. Indah, kan? Indah. Kau, sambil urus anak, masih bisa ajari Leni nari. Dengan begitu anggun, kerja kerasmu beneran patut dihargai. Aku nggak keberatan untuk berkorban demi kesuksesan anak. Ibu didik aku dengan baik. Nanti, aku pasti akan berbakti ke ibu. Dan jaga adik dengan baik. Ayah, aku dengar kau orang yang menemukan bakat ibu. Nanti, harus bimbing aku juga, ya. Orang yang menemukan bakat, satu tergoda kecantikan, satunya lagi berbinar karena uang, selingkuh dalam pernikahan. Masih bawa anak ke rumah nenek, nggak tahu malu. Halamanku kecil. Kalau kalian mau drama, di ujung desa ada panggung. Kalian bertiga pergi tampil di sana. Bibi, tadi aku lihat pintunya terbuka. Aku kira nggak ada orang di rumah. Ayah, nenek galak sekali. Aku nggak mau di sini. Aku mau pulang. Leni, ini nenek. Kau harus sopan. Bu, jangan panggil aku ibu. Aku nggak ada menantu seperti kau. Kalian datang. Butte APA. Kami datang cari Yuni. Hari ini ulang tahunnya, kan? Oh, iya. Kami siapkan hadiah ulang tahun untuknya. Yuni, kau lihat, suka nggak? Kak, ini sepatu balet edisi terbatas yang ibu sengaja pesan dari Paris. Yuni nggak butuh ini. Bawa pulang saja. Ini. Ayah, ibu, apa aku salah bicara? Nenek mana ada uang untuk upah guru tari buat Kak Yuni? Meski ada uang, tapi di tempat miskin begini, paling cuma bisa belajar tari di alun-alun. Balet itu tarian yang begitu anggun. Orang desa nggak pantas pelajarinya. Kalau Kak Yuni pakai sepatu balet ini dan menginjak kotoran kambing, maka barang sebagus itu jadi sia-sia. Selera dan pemikiranmu benaran mirip ayahmu. Tentu saja, keluarga Messi dari zaman kakekku sudah termasuk keluarga terpandang di Jero. Kalau aku mirip ayahku, itu hal yang wajar, kan? Tapi Anda, aku dengar, keluarga Ken dulunya tukang jagal babi? Ibuku meninggal begitu muda. Jangan-jangan itu karma, dosa leluhur yang terlalu banyak membunuh? Leni, jangan kurang ajar. Bu, anak-anak masih polos. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Ini kasih sepatu balet, aku memang kurang pertimbangan. Begini saja, aku belikan hadiah lain untuk Yuni. Cuma belajar menari saja. Kenapa harus bedakan yang terhormat dan rendahan? Dari dulu sampai sekarang, tarian itu lahir dari hati. Orang terhormat, meski nari di alun-alun, tetap bisa bawa keanggunan. Sebaliknya, orang yang rendah budinya, meski menari balet, tetap saja terlihat seperti badut. Selain itu, kau baru belajar menari kan? Gerakanmu juga nggak sempurna, cuma bisa menipu.
Orang-orang bodoh yang pura-pura ngerti saja. Lebih baik setelah kau ikut kompetisi dan menangkan sertifikat, baru kau pamerkan. Kak, Yuni, sudah. Kalian sudah lihat Yuni juga, kan? Rumahku ini kecil, nggak bisa jamu kalian. Pulanglah. Bayi sepertinya sudah lapar. Orang tua kalau terlalu marah, kesehatannya bisa terganggu. Arwah Kak Yani pun nggak akan tenang. Bu, lain kali aku baru datang lagi. Ayo. Kak Yuni, antar aku keluar. Aku mau berbicara denganmu. Kak, kamu pasti sudah lihat diari ibu, kan? Aku kasih tahu kau saja, isi diari itu semua bohong. Nenek sama sekali bukan orang kaya di ibu kota. Dia cuma nenek tua biasa di desa terpencil. Kalau kau ikut dia, kau akan hidup miskin selamanya. Lalu kenapa? Kenapa? Nanti kalau kau jadi kampungan yang dibenci semua orang, kau akan sadar. Pilih ikut dia pulang. Itu keputusan paling bodoh yang pernah kau buat. Baju yang kau pakai ini buatan Bibi Julie, kan? Nenek tua itu bahkan baju bermerek pun gak mampu belikan. Sepanjang tahun kau cuma bisa pakai baju murah hasil jahitan tangan ini. Kak Yuni, penampilanmu sekarang benaran menyedihkan. Oh iya, apa grup Lika undang kau ke pesta dansa mereka? Maaf, Kak, aku lupa. Kau hidup di tempat terpencil dan miskin seperti ini. Pasti sudah dikeluarkan dari lingkaran elit Jero. Kalau nggak kau mohon aku bisa bawa kau ke sana. Mau? Tapi, kalau kau ikut, kau nggak bisa apa-apa. Takutnya malah permalukan dirimu. Berlian ini bagus, kan? Edisi terbatas sedunia. Ke depan, kau cuma bisa lihat di televisi. Setiap hari jaga berat badan sangat sulit, kan? Tarianmu nggak bagus, sering kena pukul, kan? Coba aku tebak, ibu tiri hukum kau masuk kamar gelap atau pakai cambuk, kade makan kebanyakan, memuntahkannya pasti sakit, kan? Kalau aku jadi kau, aku pasti mulai berdoa sekarang. Berdoa tinggi dan berat badan nggak cepat tambah. Kalau nggak, mereka akan bawa pergi operasi. Agar bisa muat dalam gaun putri, ukuran terkecil. Kau bilang semua ini karena iri sama aku, kan? Aku iri kau? Waktu aku jadi sosialita paling terkenal di Jero, dan pewaris terkaya, Yudi melamarku. Aku akan jadi istri orang terkaya. Sedikit penderitaan ini bukan masalah. Lagi pula, ibu ketat sama aku, karena dia sayang aku. Kalau begitu, aku doakan kau sukses. 3 tahun lagi, aku pasti akan jadi sosialita nomor 1 di Jero. Waktu itu, semua di Jero akan tahu. Ayah dan ibu telah didik seorang wanita sosialita sepertiku. Sedangkan nenek cuma berhasil membesarkan kampungan nggak guna seperti kau. Nanti, bukan cuma kalian berdua yang dipermalukan, bahkan ibu di surga pun akan jadi bahan pergunjingan. Kau cuma bisa bersimpuh di depan makam ibu. Mohon ampun. Kalau kau sayangkan ITU, kita lihat saja nanti. Nenek. Hari ini ulang tahunmu. Makanlah kue. Aku nggak tahu bagaimana kau rayakan. Di keluarga Messi dulu. Siapa yang izinkan kau makan kue? Minum obat pemicu muntah ini. Mulai sekarang, tanpa izinku. Ape yang kau makan harus dimuntahkan. Cepat. Muntahkan semuanya. Apa yang kalian lakukan? Ayah. Hari ini ulang tahunku. Dulu, waktu ibu masih hidup, beliau selalu belikan kuas ulang tahun untukku. Aku cuma rindu ibu. Aku cuma mau makan sepotong kue. Ayah, aku mohon. Hari ini ulang tahun Yuni. Setahun cuma. Sayang, ulang tahun memang penting. Tapi, apa lebih penting dari masa depannya? Kalau mau jadi balerina hebat, dia harus jaga berat badannya. Lihat kue itu.
Kalorinya sangat tinggi. Sekarang saja, dia nggak bisa pakai gaun putri ukuran terkecil. Kalau dia naik ke panggung nanti, mana bisa menang? Selain itu, sebagai orang tua, kita nggak cuma harus pikirkan putri kita, tapi juga putra kita. Kalau Yuni nikah dengan baik, dia bisa bantu adiknya. Begitu, keluarga Messi akan makin baik. Yuni, kami suruh kau kurangi makan, itu demi kebaikanmu. Lagi pula, jaga bentuk tubuh, sangat penting bagi seorang gadis. Ibumu benar. Adikmu itu masa depan keluarga Messi. Kau cuma bisa terus tingkatkan dirimu, dan jadi cukup luar biasa, baru bisa dapatkan pernikahan yang baik. Dengan begitu, ke depannya, adikmu nggak perlu khawatir lagi. Kenapa masih diam? Makanlah. Enak. Enak. Ini kue. Terenak yang pernah kumakan. Nenek juga nggak tahu kau mau hadiah ulang tahun seperti apa. Gelang ini kesukaan nenek. Aku kasih kau. Semoga kau selalu sehat dan sejahtera. Baik. Semoga Yuni selalu sehat dan sejahtera. Ya, Di dunia ini, cuma ibu dan nenek yang doakan aku selalu sehat dan sejahtera. Nenek, aku sangat lemah dalam fisika. Bisa tolong carikan aku tempat les? Oh, fisika ya. Kau coba cari kakek Luffy di seberang. Suruh dia lihatkan, dia paham soal itu. Hah? Kakek yang tiap hari mancing, kasih makan burung, dan perlakukan anjingnya seperti cucu itu? Iya, dia. Besok nenek kasih tahu dia. Sepiling sekolah. Kau langsung cari dia. Sepertinya keadaan keluarga memang benaran sulit, bahkan gak mampu ikut les. Nanti kalau aku masuk kuliah, aku akan kerja paruh waktu untuk bantu keluarga. Nenek. Aku lulus. Aku diterima di universitas. Apa-apaan ini? Seperti orang gila saja. Lulus universitas itu luar biasa, adikmu menang lomba tari lagi. Sekarang Yuni diasuh aku. Kalau ada yang mau kau katakan ke aku. Mana boleh, Bu. Ini karena Leni menang lomba balet. Dan kebetulan juga ini ulang tahunnya. Jadi, aku mau adakan pesta ulang tahun untuknya. Dan undang tokoh-tokoh penting di Jero. Aku bawa Yuni untuk ikut juga. Yuni, kalau kau nggak mau pergi, kau boleh nggak pergi. Ayah, kalau kakak nggak mau pergi, jangan dipaksa. Lagi pula, selama ini dia di desa. Selain belajar, dia nggak bisa apa-apa. Kalau sampai permalukan nenek, itu akan nenek. Aku pergi. Selamat datang semuanya di pesta ulang tahun putri kecilku, Leni. Leni bisa sampai di titik ini. Gak lepas dari dukungan dan perhatian kalian. Hak Carl, kau terlalu merendah. Leni. Terkenal di usia muda. Sekarang, dia bintang baru di dunia tari Jero. Masa depannya sangat cerah. Pak Riki, terlalu memuji. Leni bisa sampai di titik ini. Gak lepas dari bimbingan Anda. Nona Leni begitu hebat. Semua berkat didikan Pak Karl dan Bu Susi. Bisakah kalian berbagi bagaimana cara didik anak dengan baik?
Benar sekali, cuma dalam 3 tahun bisa didik anak sebaik ini. Pasti ada rahasianya. Rahasia itu hanya satu, yaitu, sebagai orang tua, kita harus kasih contoh bagus. Kita baru bisa didik putri yang luar biasa. Ayah, Kak Yuni bilang dia siapkan pertunjukan untuk ditampilkan di depan umum. Sebagai hadiah ulang tahun untukku. Benar, kan, Kak? Jadi, ini putri sulung keluarga Messi? Kenapa sebelumnya nggak pernah lihat dia? Aduh. Yuni, tinggal bersama neneknya di desa. Nenek yang besarkan dan ajari dia. Kita nggak pantas banyak bicara. Di desa terpencil yang miskin seperti itu, bisa belajar keterampilan apa? Lihat pakaian dia. Yang kampungan. Apa dia mau nari alun-alun untuk kita? Bakat apa yang bisa diajarkan orang kampung? Menurutku, dia pasti cuma anak pintar dari kota kecil. Aku memang bukan orang yang luar biasa. Nggak banyak yang bisa aku pelajari. Selain bisa menulis sedikit kaligrafi, aku nggak ada keterampilan lain. Bagaimana kalau aku tuliskan beberapa kata sebagai hadiah ulang tahun untuk adikku? Wah, sombong sekali. Anak sekecil ini sudah ngerti kaligrafi. Cepat, siapkan kertas dan tinta. Asal kau bisa latih tulisan ini dengan baik dan tuliskan di depan umum, setidaknya ada satu bakat yang bisa dipamerkan. Lanjutkan latihanmu. Enggak boleh kasih dia kesempatan bersinar. Kaligrafi itu warisan budaya kita. Seorang gadis kecil dari desa. Benaran bisa tulis kaligrafi dengan baik? Menurutku lebih baik kau nari. Buat kami tertawa saja. Jangan remehkan. Anak-anak dari desa biasanya punya dasar kaligrafi yang sangat baik. Yuni, Pak Riki ahli kaligrafi terkenal. Jangan permalukan dirimu. Yuni, mau permalukan diri juga harus waktu yang tepat. Kau bisa tulis apa? Cepat keluar dari sini. Kak, kaligrafi itu harus punya warisan dari para ahli. Apa kau pikir asal coret-coret saja sudah bisa disebut kaligrafi? Aku tahu kau belajar menulis dari nenek tua itu, tapi seperti apapun tulisanmu. Kau pikir aku akan kasih kau tunjukkan? Apa maksudmu? Nona Leni, gawat, berlian Anda hilang. Apa? Berlian yang ibu beli untukku. Dilelang welas? Iya. Maaf, ibu. Aku menghilangkan hadiah ulang tahun ke-15 yang ibu kasih. Lawang Wallace? Berlian yang dibeli pembeli misterius dengan harga 6 miliar itu? Jangan-jangan pembeli misterius itu Bu Susi? Bu Susi, Anda benar-benar manjakan putrimu. Maaf buat kalian tertawa. Sebenarnya, ini kejutan yang mau aku berikan untuk putriku. Tapi, aku nggak sangka. Kak Yuni masuk. Kamar Kak Leni. Tahu. Ini. Kau yang ambil? Aku nggak pernah masuk ke kamar Leni dan juga nggak lihat itu. Aku nggak akan mencuri barangnya. Kak. Tapi, sebelumnya, kau jelas-jelas sangat suka berlian itu. Kau bahkan ngeluh ibu pilih kasih. Cuma belikan hadiah ulang tahun untukku dan nggak belikan untukmu. Aduh. Yuni, kalau kau suka berlian, kau bisa kasih tahu ibu. Awalnya ibu pikir, beberapa hari lagi, mau belikan kau batu tinta seharga 8 miliar sebagai hadiah kejutan untukmu. Jadi ibu nggak kasih tahu kau. Aku sudah bilang. Aku nggak curi, aku nggak suka, dan aku juga nggak butuh barang-barang mewah ini untuk buktikan nilaiku. Kau masih bersikeras? Orang lain mungkin nggak tahu sifatmu. Tapi aku ayah kandungmu, mana mungkin aku nggak tahu? Kah, dulu waktu masih di rumah, kau suka bohong. Kenapa sekarang malah? Awal aku pikir nenekmu bisa didik kau dengan baik. Nggak sangka, selama di desa, kau tidak berkembang sama sekali. Malah tambah kebiasaan buruk mencuri. Aku kira APA. Ternyata di desa baru belajar mencuri. Seorang putri keluarga terpandang. Kalau dibesarkan di desa, nggak heran kalau jadi seperti ini. Memang didikan keluarga itu paling penting. Seorang nenek tua dari desa bisa didik anak dengan baik? Tadi Pak Karol sudah bilang. Didikan anak itu harus kasih contoh. Kalau Nona Yuni suka mencuri, maka neneknya pasti juga ada kebiasaan mencuri, kan? Aku tanya kau terakhir kalinya.
Apa kau ambil berlian merah muda itu? Kalau kau masih bohong, jangan salahkan aku hukum kau. Aku gak akan menoleransi kejahatan. Aduh, Yuni. Kali ini ayahmu benaran marah. Lebih baik kau ngalah dan minta maaf saja. Para paman dan bibi yang ada di sini nggak akan sebarkan hal ini. Kak, kalau kau benaran suka berlian itu, aku bisa kasih kau. Cepat minta maaf ke ayah. Aku nggak bersalah, kenapa aku harus ngaku? Berapa kali pun kau tanya, aku nggak pernah lakukan itu, aku nggak salah, kenapa harus ngaku salah? Aku mau lihat sampai kapan kau bisa bersikeras. Pengawal, siapkan hukuman. Anak durhaka. Berlutut. Aku nggak bersalah, kenapa aku harus berlutut? Mau atau enggak, kau tetap harus berlutut. Pengawal, tahan dia. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Aku tanya sekali lagi. Kau ngaku salah atau enggak? Aku nggak salah, aku nggak akan ngaku. Pak Carl sedang didik putrinya. Anak nggak dididik, nggak akan jadi orang baik. Orang tua yang tegas, baru bisa didik anak yang baik. Tapi, aku lihat Nona Yuni pakai gelang kayu emas. Kualitas kayu ini nggak kalah dengan berlian. Kenapa masih mau mencuri? Apa? Itu cuma sepotong kayu jelek. Neneknya pasti beli di warung kecil. Mau bandingkan kayu murahan dengan berlianku? Benaran nggak tahu diri. Kau ngaku salah atau enggak? Kalau berani, bunuh saja aku di depan semua orang. Kalau kau nggak bisa bunuh aku nggak akan ngaku salah. Kau? Baik. Hari ini aku akan bunuh kau. Hei, Carl, anak buat salah, cukup dididik. Membunuh itu langgar hukum. Ayah, aku dengar pencuri nggak bisa kendalikan tangannya sendiri. Bagaimana kalau kita lumpuhkan tangan kakak, nanti waktu dia mau curi lagi, begitu lihat tangannya, pasti nggak berani lagi. Lumpuhkan tangannya, Itu berarti kau juga kehilangan bakat terakhirmu. jadi orang nggak guna saja, kan bagus. Lenny, kita ini saudara kandung. Kenapa kau tega celakai aku seperti ini? Justru karena kita saudara kandung. Aku nggak boleh biarkan kau tersesat. Kat. Tahan. Tangannya di sini. Lepaskan aku. Aku tanya sekali lagi, kau ngaku salah atau enggak? Aku enggak ngaku. Aku. Ferranti. Aku lihat siapa yang berani sakiti kukuku. Yuni, cepat bangun. Kalian mau apa? Nenek. Nggak apa-apa, nenek sudah datang. Bibi, ini namanya masuk tanpa izin. Security-nya mana? Apa sebenarnya? Ini perbuatanmu? Kesalahan apa yang dilakukan Yuni? Kenapa kau pukul dia sampai seperti ini? Dia anakku. Didik dia itu kewajibanku. Selama ini aku selalu hormati kau dan bersabar, karena mendiang istriku. Tapi, aku nggak bisa terima. Kau didik putriku. Jadi seorang pencuri. Jadi ini nenek dari Nona Yuni? Bajunya cukup mewah juga, nggak seperti orang desa, kan? Siapapun bisa berpura-pura, bisa ajari cucunya jadi pencuri, bisa jadi pakaiannya, cuma kostum sewaan. Pak Carl, kau harus didik anakmu dengan baik. Kalau enggak, nanti jadi penipu bagaimana? Pencuri? Yuni, pintar dan berbudi luhur. Dia mandiri dan jaga harga dirinya. Dia nggak kekurangan apapun.
apa yang kalian punya dan pantas dia curi? Nggak kekurangan apapun? Nenek tua, dengan tanah pertanian kecilmu itu, dan uang menanam bunga dan rumput saja, nggak cukup untuk belikan dia pakaian bermerek. Masih berani bilang nggak kekurangan apapun? Kalau begitu kau bilang, apa yang Yuni curi? Kalau aku bilang, mungkin kau akan kaget. Pencuri ini curi berlianku. Itu hadiah ulang tahun dari ibu. Nenek, aku nggak curi. Kau bilang nggak? Ya nggak? Berlian itu bernilai 6 miliar. Kalian berdua bertani di desa seumur hidup pun nggak bisa dapatkan uang sebanyak itu. Cuma 6 miliar saja. Kau bahkan nggak yakin kakakmu benaran ambil atau enggak. Lalu sudah mau lumpuhkan tangan kakakmu? Cuma 6 miliar saja? Kau benaran sombong. Sepanjang hidupmu, kau pernah lihat uang sebanyak itu? 6 miliar? Aku bisa langsung lapor polisi dan masukkan dia ke penjara. Demi keluarga Messi, ayahku lumpuhkan tangannya. Memangnya kenapa? Anak ini punya tangan panjang. Dia memang butuh dididik. Bibi, kau benaran terlalu manjakan anak ini. Kalau kau nggak tegur sekarang, nanti di masyarakat, orang lain yang akan tegur dia. Oh? Baiklah. Aku dengar anakmu pukul temannya di kelas PAUD. Kalau begitu, sebagai orang yang lebih tua, aku juga akan bantu kau didik dia. Pergi. Bawa Yanto pulang. Kau, lepaskan anakku. Kau berani saja, aku akan lawan habis-habisan. Nenek, beraninya kau buat keributan di rumahku. Bu, apapun masalahnya, kita bicarakan baik-baik. Kau malah menindas seorang anak. Apa kau nggak malu? Tadi kau bicara baik-baik, apa kau sudah tanya dulu ke Yuni? Lepaskan anak itu dulu. Baru kita bicara baik-baik. Lenny, segala sesuatu harus berdasarkan bukti. Kalau kau nggak ada bukti, jangan tuduh kakakmu mencuri. Nenek ngerti perasaanmu kehilangan sesuatu. Begini saja. Nenek kasih gelang ini ke kau, lalu minta maaf ke kakakmu. Kau tetap cucu kesayangan nenek. Aku nggak mau minta maaf. Gelang tua nggak guna ini, aku nggak butuh. Nenek, kau bisa berhenti ngaku ada hubungan denganku? Berdiri di sampingmu saja buat aku merasa rendah. Margaku Messi, siapa yang mau jadi cucumu? Kau. Baik. Kalau kau nggak mau, maka kita cuma lapor polisi untuk selesaikan ini. Lapor polisi? Untuk apa lapor polisi? Menurutku, Yuni dan Lenny bagaimanapun juga saudara kandung. Kalau sampai dibawa ke kantor polisi, akan merusak hubungan keluarga. Benar, masih kecil sudah ada catatan kriminal. Hidupnya akan hancur selamanya. Carl, katakan sesuatu. Yuni. Minta maaf ke adik dan ibumu. Masalah ini sampai sini. Gak mungkin. Kau, anak durhaka. Kalau kau gak mau minta maaf, aku akan memutus hubungan denganmu. Mulai sekarang, kau bukan lagi putri keluarga Messi. Yuni, aku mau lihat. Tanpa status putri keluarga Messi, dalam kehidupan ini, bagaimana kau bisa tetap bersama Yudi? Baik. Putri keluarga Messi, siapa mau? Silakan ambil. Aku sama sekali nggak peduli. Kalau begitu, semua yang hadir di sini bisa jadi saksi. Mulai hari ini, Yuni jadi bagian dari keluarga Ken. Dia nggak ada hubungan lagi dengan keluarga Messi. Kedepannya, keluarga Messi juga jangan coba-coba mendekatinya lagi. Lucu. Keluarga Messi di Jero itu keluarga terpandang. Mana mungkin kami mau dekati ke kalian? Lebih baik begitu. Yuni, ayo kita pergi.
Nenek, tunggu sebentar. Masih ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Yuni. Dia benaran bisa kaligrafi? Yuni. Yuni. Nenek ajar aku, hati harus lurus. Baru bisa menulis karakter yang kuat. Kaligrafi ini aku untuk kalian. Nenek, ayo pergi. Baik, ayo kita pergi. Hari-hari ya. Ditempa berkali-kali jadi satu jarum, langkah goyah tapi tetap berjalan lurus. Mata tumbuh di pantat. Cuma lihat pakaian, bukan orangnya. Apa maksudnya ini? Dia sindir kita buta. Bilang kita orang yang materialistis. Tulis ya tulis. Kenapa harus sindir orang juga? Menurutku, tulisannya juga biasa saja. Tulisan yang bagus, bagus sekali. Lihat dari struktur tulisannya. Halus dan penuh. Goresan tintanya mengalir tanpa putus. Benaran ada gaya khas Pak Widi. Hei, kalian tahu Pak Widi, kan? Beliau sudah berhenti menulis. Satu tulisan cerminkan hatinya. Nona Yuni. Benaran seorang wanita bangsawan sejati. Pak Karl, kau benaran keliru. Tunggu. Gelang ini sepertinya gelang Yam. Dilelang Wolas. 5 tahun lalu. Maksudmu, gelang kekaisaran, bernilai 20 miliar itu? Nenek Yuni ini, jangan-jangan, benaran orang yang luar biasa? Siapa dia sebenarnya? Dia cuma nenek tua dari desa. Pasti palsu. Jangan sampai tertipu mereka. Aku nggak permalukanmu. Kalau nenek nggak datang, kau. Hey Yuni, Yuni. Apa aku mati lagi atau cuma mimpi? Nona Yuni, kau sudah sadar. Aku? Nona? Apa kalian salah orang? Gak salah. Barusan Bu Mary sudah umumkan. Mulai sekarang, kau satu-satunya pewaris. Grup Tira. Kau benaran. Nona kami. Grup Tira? Maksudmu grup Tira yang bergerak di 20-an. Industri dan kekayaannya sebanding dengan negara? Hahaha. Benar, nenekmu. Nyonya Mary Ken. Itu direktur. Grup Tira. Ternyata yang ditulis ibu dalam diarinya itu benar. Nenek benaran orang terkaya di ibu kota. Apa yang mau kau tanyakan? Tanya saja. Sekarang kau sudah dewasa. Juga sudah diterima di universitas. Nenek nggak akan sembunyikan apapun darimu. Nenek. Aku mau dengar tentang ibu. Ibumu satu-satunya putri, aku dan kakekmu. Kakekmu meninggal duluan. Aku lebih banyak manjakan dia daripada didik dia. Itu buat dia tumbuh jadi seseorang yang naif. Dia jatuh cinta ke ayahmu pada pandangan pertama. Dan bersikeras mau nikah dengannya. Karl itu orangnya suka main wanita. Bukan pasangan yang baik. Kalau kau nikah dengannya, kau akan menderita. Ibu sama sekali nggak ngerti dia. Nggak tahu betapa baiknya dia ke aku. Dia bilang dia akan cintai dan jaga aku seumur hidup. Aku nggak peduli. Aku percaya dia. Aku mau nikah dengannya. Aku nggak setuju. Kalau tetap mau nikah dengannya, maka tinggalkan keluarga Ken. Dan jangan pernah bilang ke siapapun. Kau putriku. Hei, kau.
Mulai hari itu, ibumu meninggalkan rumah. Dia keras kepala setelah menikah dengan ayahmu. Meski hidupnya nggak bahagia, dia nggak mau kasih tahu aku. Sampai waktu terakhirnya, aku salah. Seharusnya dulu aku dengarkan kau. Nggak nikah dengan Carl. Setelah aku pergi, aku titipkan Yuni dan Lenny. Ibu. Nak, kau nggak marah sama nenek. Hari ini nggak bawa kau ke kantor polisi, kan? Nenek tahu Lenny menjebakmu. Tapi, nenek sudah janji sama ibumu, nggak mau dia sedih. Nenek, aku ngerti. Aku nggak salahkan nenek. Anak baik, kau sudah banyak menderita. Sekarang kau sudah dewasa. Ini cap pewaris keluarga Ken, lambang penerus keluarga kita. Aset nenek sudah waktunya diserahkan ke kau. Bulan depan, keluarga Liga akan adakan pesta. Kau pergi mewakili nenek untuk lihat dunia luar. Ibu, apa setelah aku operasi? Keluarkan tulang risiko, Kak Yudi akan cintai aku. Tentu saja. Laki-laki semua suka wanita ramping. Dulu ayahmu jatuh cinta pada ibumu karena itu. Setelah kau keluar dari ruang operasi, kau sudah bisa pakai gaun putri terkecil. Bulan depan di pesta dansa keluarga Liga, kau akan jadi putri tercantik. Ya. Carl. Lenny sudah masuk ruang operasi. Tenang saja. Aku jamin. Setelah dia keluar dari operasi, di pesta dansa keluarga Liga bulan depan, dia pasti akan curi perhatian semua orang. Carikan menantu yang baik untukmu. Kau tenang saja. Nanti waktu Yudi lihat kau, dia pasti akan terpesona olehmu. Terima kasih, Ibu. Aku bisa secantik ini. Semua berkat usahamu. Keluarga Liga hari ini juga undang pewaris baru. Keluarga Ken, orang terkaya di ibu kota. Kalau kau bisa jalin hubungan dengan pewaris baru ini, bisnis keluarga kita bisa terselamatkan. Orang terkaya di ibu kota juga bermarga Ken. Jangan-jangan wanita tua itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia. Tenang saja, ayah. Aku pasti akan bantu kau dapatkan pewaris keluarga Ken. Benar. Lenny yang turun tangan. Nggak ada pria yang bisa lolos dari pesonanya. Siapa itu? Wanita itu punya aura yang luar biasa. Yuni? Dasar kampungan, kau masih berani datang sini permalukan diri? Kau pun bisa datang. Kenapa aku nggak? Karena kau bukan bagian dari keluarga Messi lagi. Apa hak kau gunakan nama keluarga Messi? Hadiri pesta ini? Aku datang dengan nama keluarga Messi. Ayah. Halo bukan. Mana mungkin kampung seperti kau bisa masuk? Bagaimana aku masuk? Bukan urusanmu. Kau, Yuni, bagaimana kau bicara dengan ibu? Cepat pergi dari sini. Jangan permalukan keluarga kita. Security. Security. Lenny, aku nggak mau permasalahkan ini. Demi ibu, jangan keterlaluan. Setelah keluar dari keluarga Messi, kau cuma seekor anjing ya? Tanpa identitas. Sebagai putri sulung keluarga Messi, apapun yang aku lakukan pun nggak keterlaluan. Aku lihat siapa berani usir tamu kehormatanku. Kak Yudi. Yuni. Tayan bertahanlah. Yuni.
Security, persilakan 3 orang itu keluar. Mereka ganggu pasanganku. Tunggu. Kak Yudi. Mana mungkin dia bisa jadi pasanganmu? Kenapa enggak? Aku sudah lama menunggunya. Dia dari ujung kepala sampai kaki berbau kuku. Apa kualifikasinya jadi pasanganmu? Di mataku, dia 1000 kali lebih baik darimu. Yudi, Lenny pasangan dan Saku. Kasih aku sedikit muka. Bagaimanapun juga. Kita keluarga. Sudahlah. Baik. Aku turuti kau. Aduh. Pak, terima kasih sudah bantu kami. Boleh tahu nama Anda? Namaku Santo Ken. Dari grup Tira. Ken, Jangan-jangan kau pewaris baru grup Tira? benar. Aku, lagi pula, Bu Mary. Gak pernah hadiri pesta seperti ini. Aku pinjam namanya. Untuk dekati wanita, gak masalah, kan? Santo. Kalau bukan kau, aku pasti sudah diusir tadi. Gak masalah. Grup Tira. Sudah lama bersahabat sama Yudi. Aku sudah bilang, kau pasangan dan Saku. Dia pasti akan kasih muka. Tenang saja. Yudi. Kau nggak pilih aku. Aku akan cari seorang yang statusnya jauh lebih tinggi darimu. Dan menginjakmu. Agar kau menyesali pilihanmu hari ini. Apa? Hari ini aku bisa menari denganmu? Terima kasih sudah bantu aku. Gak perlu berterima kasih. Kakekku suruh aku jaga kau. Kakekmu? Dia tinggal di seberang rumah nenekmu. Orang yang selama ini ajar kau fisika, itu kakekku. Ternyata di kehidupan sebelumnya, kakek yang disebut-sebut Yudi, itu kakek Luffy. Orang yang gak sempat aku temui di kehidupan dulu. Di kehidupan ini justru sudah lama di sisiku. Tapi, kakek Luffy selalu bilang, cucunya itu Anj NG gemuk. Kakek Luffy juga bilang, cucunya suka usil dan tertawa. Lalu suka bikin keributan. Apa kakekku pernah bilang, selain suka bikin keributan, dia juga sangat manja? Nenek, terima kasih. Karena sudah membuatku, di kehidupan ini, dapat bertemu sama Yudi dalam keadaan terbaikku. Selanjutnya, Bu Lenny akan tampilkan sebuah tarian. Aku kasih kau satu nasihat terakhir. Malam ini, jangan menari. Kenapa ya? Kau pun boleh nari. Kenapa aku enggak? Di kehidupan sebelumnya, kau jadi terkenal karena tarianmu di sini. Sekarang kau mau halangi jalanku menuju ketenaran. Kejam sekali. Aku nggak mau naik ke panggung. Kau cuma mau aku menyenangkan para pria, demi keuntungan keluarga Messi. Aku nggak mau jadi orang seperti itu. Kalau kau nggak mau pergi, aku akan panggil adikmu pulang, biar dia menggantikanmu. Ayo, pergi. Jangan remehkan kata-kataku. Ini pilihanmu sendiri. Jangan menyesal nanti, aku nggak akan menyesal. Sayang. Pinggangmu ramping sekali. Tarian berikut ini. Boleh aku menari bersamamu? Setelah malam ini, aku akan jadi remaja paling bersinar dalam keluarga Messi. Fotografer ini benaran hebat. Ambil foto aku dan Ken dengan sangat bagus. Kak, bukannya kau yang paling berbakti? Foto kenangan ibu masih di loteng. Kalau kau nggak segera ambil, aku akan buang. Aku akan pergi sekarang. Yuni, oh Yuni.
Aku sudah nggak sabar mau lihat ekspresimu setelah tahu identitas Santo. Menari saja nggak bisa. Aku kurung kau beberapa hari, kau renungkan baik-baik. 1 hari. 2 hari. Suruh kau bicara sama Bu Lucy sebentar saja. Kau malah seperti orang bisu. Kurung kau 2 hari di kamar gelap, biar sadar. Apa kau ini kau? Satu pria pun nggak bisa kau goda. Apa gunanya kau? Renungkan baik-baik. Ibu, aku sangat rindu kau. Aku mau keluar. Ibu, aku berhasil. Nenek yang bantu aku mengubah takdir. Wah, Ibu sudah mati bertahun-tahun. Kau masih menyayat hati dengan drama ibu dan anak? Kenapa kau pukul aku? dia juga ibumu. Nggak sopan di depan foto kenangan ibu. Memang pantas dipukul. Kau kira kau masih nona keluarga nasi? Kau sekarang cuma gadis kampung dari desa. Apa hakmu ajari aku? Kau pikir setelah dekat dengan Yudi, kau bisa sombong di hadapanku? Kau pikir aku nggak tahu? Kau pasti sudah tidur dengannya. Bilang, apa nenek tua itu yang jodohkan kalian? Aku nggak izinkan kau hina nenek. Kau berani pukul aku lagi. Aku bunuh kau. Aku mau bunuh kau. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku sekarang? Berani pukul aku. Aku nggak peduli kau siapa. Aku tetap kakakmu. Aku nggak didik kau. Ibumu di surga pun nggak akan tenang. Aku mau bunuh kau. Dengan tubuh kecilmu. Demi kurus, makan pun nggak. Masih mau bunuh aku? Berhenti. Semuanya hentikan. Ayah, ayah. Perempuan liar ini. Pukul aku. Yuni. Tunggu saja. Setelah aku nikah dengan pewaris keluarga Ken, aku pasti akan buat hidupmu lebih buruk dari mati. Pewaris keluarga Ken? Benar. Kau belum lihat topik viral? Sekarang internet dipenuhi dengan fotoku dan Santo. Tadi malam, kami jatuh cinta lewat satu tarian. Dalam beberapa hari, dia akan melamarku. Kau bilang Santo pewaris keluarga Ken? Benar. Ayah. Ayah. Kenapa kau tampar aku, dasar bodoh? Siapa suruh kau dengan Santo? Terlihat begitu mencolok di foto? Bukan. Bukannya ayah sendiri yang suruh aku dekati dia? Dia sama sekali bukan pewaris keluarga Ken. Dia cuma seorang manajer di anak perusahaan. Apa? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Apa yang nggak mungkin? Aku kasih tahu kau. Kau sudah nggak berharga lagi. Mulai hari ini, semua jamuan yang ibumu atur harus kau hadiri. Waktu kau sudah cukup menebus kerugian keluarga Messi. Waktu itulah ini berakhir. Lenny, semoga kau tetap teguh dengan prinsipmu. Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Nenek, kau harus bekerja sama dengan dokter untuk pemeriksaan. Aku akan menunggu di luar. Baiklah. Kau duduk dan istirahat di sana. Gadis cantik itu. Lapisan rahimnya setipis kertas. Ayah, entah berapa kali sudah. Dia aborsi. Sungguh menyedihkan.
Melihat aku jadi begini, pasti kau puas, ya? Aku tak punya alasan buat puas. Lagi pula, sudah kuberitahu kamu sebelumnya. Kenapa? Dulu, di hidup sebelumnya, kamu juga begini. Kenapa di kehidupan ini, setelah aku menari, kenapa Yudi tidak datang padaku? Kenapa aku bisa kalah darimu? Karena di kehidupan sebelumnya, aku dan Yudi bertemu. Bukan karena pesta dansa ini. Ibu. Kalau aku lompat dari sini, aku nggak perlu dipaksa jadi wanita penghibur. Dan nggak perlu tanggung semua ini. Aku bisa terbebas dari semuanya. Hei, kalau kau lompat begitu saja, kau akan mati dengan sangat jelek. Sebenarnya, aku juga merasa hidup ini gak ada artinya. Bagaimana kalau kita tukaran saja? Tukaran apa? Kau ceritakan semua hal yang buat kau gak bahagia, biar aku sedikit terhibur. Sebagai gantinya, aku bantu kau singkirkan orang yang buat kau gak bahagia. Bagaimana? Apa maksudmu? Lenny, kau masih belum ngerti alasan Yudi suka aku, bukan karena aku putri keluarga Messi. Meskipun aku hidup kembali di kehidupan ini. Meski hidup kembali, dia tetap akan pilih aku. Hidup kembali? Kau juga terlahir kembali? Kapan kau terlahir kembali? Di hari yang sama dengan kau. Jadi, sebelumnya, kau juga seperti ini? Yudi tahu? Kalau kau memang orang seperti ini? Tentu saja enggak. Aku enggak akan menempel ke pria-pria itu, apalagi berusaha menyenangkan mereka. Lenny, apakah ikuti perkataan ibu tiri? Pergi menyenangkan mereka? Lenny. Lenny, kau baru saja operasi. Kenapa malah berkeliaran? Ayo, ibu bawa kau pulang. Suzy, apa kau masih punya hati nurani? Apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Kau bukan putri, keluarga Messi lagi. Lebih baik jangan ikut campur urusan orang lain. Lepaskan. Berhenti berpura-pura baik. Aku kasih tahu kau. Aku akan jadi gadis sosialita paling terkenal di Jero. Aku nggak akan pernah menyerah. Benar sekali. Lenny. Dibandingkan dengan kampungan sepertimu, jauh lebih baik berkali-kali lipat. Yang satu rela pukul, yang satu rela dipukul. Setiap orang punya takdir sendiri. Ini semua pilihan mereka sendiri. Nenek, kalau ibu lihat dari surga, dia pasti nggak mau lihat putrinya hidup seperti ini. Kita bantu dia, ya? Kau anak yang baik hati. Nenek, ikuti kata-katamu. Baru-baru ini, Direktur Grup Tira, Santo, akan nikah dengan Nona Lenny. Menyirat laporan, nenek dan kakak Nona Lenny pernah memerasnya dengan barang palsu. Dan jumlah mencapai miliaran. Hari ini mari kita ikuti Nona Lenny. Ungkap sifat asli nenek dan cucu Sarah ini. Yuni, hari ini aku pasti akan hancurkan kau dan nenekmu sampai kehilangan nama baik. Pak Santo, bagaimana pendapatmu dengan kasus pemerasan kali ini? Kelemahan terbesar istriku, itu dia terlalu baik hati. Nenek dan kakaknya. Gak cuma selama bertahun-tahun isap darahnya, tapi juga gunakan gelang murahan. Untuk berpura-pura, sebagai gelang seharga 20 miliar, untuk memeras istriku, kami kali ini datang ke sini. Untuk ungkap kebenaran di depan kalian. Tentang kebusukan dan keserakahan orang-orang kampung itu. Kak Yuni, bukakan pintu, aku datang jenguk kau dan nenek. Meski kau nggak mau menemuiku, setidaknya biarkan aku bertemu nenek. Aku sudah merusak hadiah dari nenek. Aku sangat menyesal.
Aku datang untuk ganti rugi dan minta maaf. Asal nenek bisa maafkan aku bersedia ganti 10 kali lipat. Kak, buka pintu. Nona Yuni, sebelumnya aku buta dan gak kenali kau. Tolong maafkan aku kali ini. Aku dengar kau akan nikah sama Leni. Benar. Aku tahu Leni pernah menyinggungmu sebelumnya. Tolong lupakan itu dan lepaskan dia. Ini hadiah pernikahan untuk kalian. Jaga Leni baik-baik. Jangan menyakitinya. Kalau aku tahu kau mengecewakannya, aku nggak akan melepaskanmu. Maaf. Apa hubunganmu dengan Leni? Musuh. Lalu kenapa kau masih mau menikahi dia? Meski aku dan dia musuhan, aku nggak mau siapapun menyakitinya. Kau ngerti maksudku? Ngerti. Ngerti. Jangan kasih tahu dia, aku pernah cari kau. Ya ampun, celaka sudah. Ternyata Nona Yuni. Itu kakak Leni. Lalu, neneknya Nona Yuni, bukannya. Ganti 10 kali lipat? Satu gelang harganya 20 miliar. 10 kali lipat berarti 2 triliun. Mau dibayar dengan cek atau tunai? Kak. Aku benaran datang untuk jenguk nenek. Meski kalian sedang butuh uang, bukan berarti kalian bisa pakai barang palsu untuk tuntut ganti rugi 2 triliun. Sudahlah, jangan banyak omong. Aku nggak ada waktu ladeni kalian. Baik, kami ganti. Kami ganti. Aku bahkan sengaja undang Pak Heri dari Asosiasi Barang Antik untuk nilai harganya bagaimanapun. Kami bakal lebih kan? Pak Heri. Boleh aku lihat gelang Anda? Cepat. Foto ini barang asli. Gak. Ini barang langka. Harganya pasti di atas 11 digit. Gak mungkin. Nona Yuni. APA and Berkna. Izinkan kami masak untuk lihat-lihat? Tentu saja boleh. Tapi, tolong panggil aku Yuni, Ken. Ken? Ken yang mana? Jangan keluarga Ken. Keluarga terkaya di ibu kota? Masuklah. Cepat. Sudahlah kau. Jangan permalukan diri lagi. Ayo pergi. Enggak. Aku nggak percaya. Ini, kain sutra. Dulu ada pepatah, sejengkal harga ratusan emas. Kau, jadikan sebagai alas sofa. Batu akik seperti ini. Kenapa kau malah letakkan di bawah meja? Mejanya nggak rata, jadi aku pakai untuk nyangga. Ini lukisan asli Bani Tom. Kau gantung di sini untuk apa? Jendela ada celah, sinar matahari terlalu terik, jadi aku pakai untuk tutup. Kenapa bisa seperti ini? Bukannya ini semua cuma sampah? Apa mungkin kau salah lihat? Dengan reputasiku selama 40 tahun, aku jamin, aku nggak akan salah lihat. Jangan buang. Kenapa kau begitu miskin? Hias rumah ini dengan norak dan jelek seperti ruang duka. Apa kau tunggu untuk dikubur? Kau. Apa ini? Kau kasih tahu aku. Apa ini? Jangan sentuh. Jangan sentuh. Kalau kau buat mereka kaget, suasananya jadi buruk, bisa mati. Apa istimewanya bunga ini? Di ladang kami tanam satu rumah kaca penuh. Apa? Ini teratai mahkota. Yang di sana anggrek Megumi. Kalian tanam satu rumah kaca penuh? Kalau semua ini dihitung, nilainya lebih tinggi dari GDP kota kita. Apa yang kau lakukan?
Kamu setiap hari di halaman cuma tanam sampah seperti ini. Buat apa? Kalau aku jadi kau, aku sudah pergi ke kota. Jadi asisten rumah tangga orang, setidaknya bisa dapat uang. Punya uang, baru bisa pelihara bunga. Kau punya uang, kau nggak punya apa-apa. Kamu nggak guna. Pantasan ibuku meninggal muda. Pasti gara-gara dikutuk kau. Pasti gara-gara dikutuk kau. Dikutuk sampai mati. Jangan injak bungaku. Jangan injak bungaku. Bangun. Jangan injak bungaku. Sudah. Apa yang aku lakukan? Aku benar-benar bodoh. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Aku yang buta mata dan hati. Ini salahku. Kau tepuk satu. Aku tepuk satu. Seorang anak naik pesawat. Siapa yang naik pesawat? Kau tepuk. Kau baru saja nikah sama Santo. Bukannya tinggal di rumah buat dia senang. Untuk ikat hatinya, kenapa malah pulang ke sini? Kaki dijinjit. Hal sederhana ini pun nggak bisa kau lakukan dengan baik. Bangun. Makan. Ukuran rok terkecil pun nggak bisa pakai. Masih makan? Tangannya naik. Wah, Bu Susi, Pak Kendi, Pak Luis sudah datang. Ayo, 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 minum, minum, minum. Cepat. Ayo, ayo, ayo. Ayah. Selama ini, aku sudah lakukan begitu banyak untuk keluarga. Kasih aku sedikit saham grup Messi. Nggak keterlaluan, kan? Kau sudah nikah. Bukannya minta uang dari suamimu. Kau malah pulang ke rumah minta uang? Di mana harga dirimu? Dulu apa yang ajarkan ke kau? Tapi, aku ini anak kandungmu. Kakak sudah memutus hubungan denganmu. Saham keluarga ini bukan seharusnya jadi punyaku dan adik. Oh, iya. Seperti kata pepatah, anak perempuan yang nikah, itu seperti air yang sudah disiram keluar. Di keluarga Messi, nggak ada tradisi putri pulang minta uang. Lalu selama ini, aku bersusah payah belajar menari. Menderita karena perlakuanmu. Demi keluarga pergi bergaul. Semua itu apa? Bukannya itu semua pilihanmu sendiri? Kau mau jadi wanita kaya dan terpandang, dan nikah dengan pria baik. Lakukan semua ini. Bukannya itu seharusnya? Begitukah? Orang itu harus bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Ini juga sesuatu yang pantas kau terima. Berani sekali kau. Kalau kau bisa, kenapa nggak belajar dari kakakmu? Dia dekati keluarga Liga dengan usahanya sendiri. Apa hakmu bersikap angkuh di hadapanku? Dasar sampah. Sekarang, masih incar harta keluarga ini. Dengar baik-baik. Semua saham keluarga Messi, itu punya adikmu. Kau jangan harap bisa dapat. Siapa? Panyaku. Kalau begitu, mari kita sama-sama neraka. Mari kau, mari kau. Lenny gunakan pisau buah untuk bunuh 3 anggota keluarga Messi. Dia di penjara mau bertemu denganmu. Nenek.
sebenarnya siapa? Nenek orang terkaya di ibu kota, penguasa keluarga Ken. Semua yang ditulis ibu di dalam diarinya itu kenyataan. Di kehidupan sebelumnya, setelah puas, yang tunggu kau di rumah itu gelang pewaris. Di seluruh kota kecil ini, milik nenek. Para orang tua yang tampak biasa saja, sebenarnya tokoh terkemuka di berbagai bidang. Baju yang kau pakai, semuanya buatan tangan para ahli. Toko pakaian yang kau remehkan, nenek tua yang menjahit di sana. Itu pewaris teknik Sulaman Tak Benda. Aroma yang paling kau benci, itu wangi kayu gaharu, bukan bau pupuk. Cuma saja orang-orang dangkal tidak tahu cara menghargainya. Segala penderitaan yang kau alami, selamat siang, Bu Mary. Cuma ujian untuk calon pewaris keluarga Ken. Sayangnya, kau cuma kurang satu langkah lagi. Sampaikan ke nenek. Aku minta maaf. Nenek nggak pernah salahkan kau. Dinjen? Aku antar kau pulang. Baik. Pulang.